Oke, selamat datang di konten pertama gue buat channel ini. Gue masih kurang tahu sebenarnya mau kasih nama apa channel ini, tapi gue ngerasa konten kali ini bakalan bagus banget buat sebagai konten permulaan. Jadi kita hari ini bakalan ngebahas tentang patch update yang 1.6.66 yang update hari ini tanggal 22 Maret itunya. Oke. Di sini gue bakal lihat ada hero baru, Xavier. Nggak akan bahas terlalu banyak tentang Xavier, tapi yang gue udah coba-coba, Xavier ini hero yang menarik. Tentunya menurut gue ini bakal jadi langganan band di ranked karena skill-skillnya yang lumayan nyebelin. Ini hero juga gak bakal bisa dipakai di MPL selama 2 minggu, yang berarti kita bakal melihat Xavier di week ke-8 dari MPL Indonesia. Lalu kita lihat di sini ada hero adjustment. Soalnya kalau gue masih terbicaranya masih kayak tersedak-sedak gara-gara ini konten pertama gue belum terbiasa banget sebenarnya. Kita lihat di sini, pertama ada Melissa yang katanya ketemu tuh di buff. Kalau kita lihat di sini, pasifnya diubah, extra damage dari 150 jadi 125, dan Melissa sekarang bisa memberikan damage terhadap creep. Jadi, apa sih pasifnya Melissa? Mungkin buat kalian yang bahkan sering main Melissa, kalian nggak tahu sama sekali pasif Melissa. Pasif Melissa itu adalah memberikan damage yang lebih tinggi terhadap minion, terhadap summon creature kayak Popol atau kayak klonnya Vexana atau hero-hero semacam itu, atau bahkan kayak kalau kita ngomong Jazz, Johnny-nya Jazz. Karena Melissa bakal memberikan damage lebih tinggi pada itu. Tapi kita di sini sekarang Melissa bisa memberikan damage kepada creep yang menurut gua sebenarnya ini penting gak penting, gara-gara Melissa sendiri bukanlah hero yang bisa cocok dijadikan sebagai sebuah jungle. Jadi agak-agak aneh sih. Namun di sini skill 2-nya yang dia manggil Shadow, udah bakalan nge-link sama hero-hero yang dekat sama Shadow, dan damage-nya bisa ditransfer. Di sini 65% jadi 70%. Oke, di buff 5%. Namun perlu dilihat di sini mana cost-nya 50 sampai 0 jadi 75 sampai 0. Mungkin sudah banyak dari kalian tahu, dan mungkin kalian lihat video TikTok-nya Lemon yang bilang kalau skill 2-nya Melissa ini bisa di-spam. Nah, di sini Moon tuh pengen bikin mana cost-nya lebih mahal, 75. Dan itu bakalan bikin kayak agak susah buat Melissa nge-spam cara skill 2-nya sendiri, karena tentu saja Melissa punya keterbatasan dalam hal mana. Damage against hero di nerf, diturunin karena emang sakit banget sih dari Melissa sendiri. Dari summon rate dinambahin, dari damage kalah creeps naik, dan damage terhadap minion dan angling summon unit 150 jadi 125 turun lagi. Nah, kalau kita lihat sini, ultimate Melissa katanya di buff. Menurut gua ini enough, ini purely enough. Kalau di sini kita bilang Melissa di buff, menurut gua Melissa di sini malah di nerf jauh. Iya, ultimate dari Melissa sekarang dapat 6 sampai 10 piece magic defense. Tapi kudanya dilamain. Dan ini 40 sampai 32, 50 sampai 40. Bahkan kayak di level-level terakhir Melissa kayak dia baru masuk pakai ulti dapat level 4 gitu. Kurang, masih lama banget lah gua bilang. Jadi di sini Melissa harus bermain lebih hati-hati lagi. Namun dari sisi baiknya ultimate dari Melissa itu, kalau kita tahu dulu Melissa kalau keluar dari bubble-nya tanpa menggunakan skill 1 itu langsung pecah, nggak akan ada lagi. Di sini ketika dia keluar dari bubble, dia bakal ultimate-nya ada lagi, dan kalau dia keluar lagi baru gak ada. Jadi masih ada kesempatan untuk kabur lah kita ngomong. Di sini lebih kayak Melissa diberi kesempatan untuk bisa kabur daripada dibikin kayak defense tebal banget jadi sakit banget. Enggak, di sini Melissa menurut gue ini nerf parah. Nggak parah sih, tapi masih bisa dipakai, cuman lebih perlu dihati-hati. Di sini Masya juga menurut gue lumayan signifikan dari perubahan yang dibeli. Sekarang Masya ada apa ya, XP yang dimiliki sama Masya itu enjoy 100% of Masya extra XP. Maksudnya apa sih? Kalau dulu kita beli misalkan Queen's Wing, ya kan? Queen's Wing itu kita bakal dapat 1000 XP. Nah, kalau dulu 1000 XP
satu bar dapat 333 karena 1000 dibagi 3. Karena dia dari Masya sini punya 3 bar. Sekarang Masya kalau dia beri quick swing, yang berarti dia dapat 1000 HP. Kalau dia beri quick swing, dia bukan dapat 1000, tapi dia dapat 3000 HP. Yang ini merupakan perubahan yang sangat besar banget. Apalagi di sini kita lihat dari Masya HP goalnya juga dari 52 di 165, tinggi banget, ya kan? Namun kita lihat di sini salah satu keunikan dari Masya yaitu pasifnya. Yaitu kalau kita di sini pasifnya extra XP pas satu pasang HP loss di 1,8, max XP 80, 180. Menurut gue ini gak terlalu besar, tapi kalau ketika Masya udah sampai batasnya, attack speed dia bakal kencang banget. Gak terlalu butuh item attack speed, mungkin dia butuh DHS untuk utilize dari pasif yang dia punya. Namun ini dia, energi lagi gak reduce. Buat kalian yang gak tahu, Masya punya skill keempat yang bisa dipakai ketika energinya penuh. Nah, apa sih gunanya? Untuk mendapatkan maknanya. Kalau kita lihat dulu Masya pukul cek banyak penuh, cek banyak penuh, cepat banget. Kalau sekarang energinya bener-bener lambat banget. Bahkan ketika kita lagi mukul minion, mukul jungle itu lambat banget. Di sini Masya harus bermain lebih hati-hati. Namun memang diganti dengan memiliki HP yang sangat tebal, kayak tadi gue bilang. Lalu di sini ada skill satunya. Skill satunya itu yang dia nyalain yang lama-lama, yang idling dia. Base damage-nya dikurangin, namun di sini extra damage-nya dari 1 sampai 2,5% of target max XP, dia 1,5 sampai 3,5 of max XP. HP cost 1 sampai 1,5 of 3 HP bar, jadi 3% of 1 HP bar. Di sini yang perlu digarisbawahin adalah Moonton pengen Masya untuk menggunakan item defense, terutama item-item defense yang mempunyai tambahan HP. Jadi Masya benar-benar dibikin seakan-akan dia membutuhkan item HP sama sekali. Skillnya, kalau nambah bidangnya sudah selesai. Sekarang minion tuh udah gak ada, tapi masih bisa kena damage. Nah, kalau misalkan di belakang minion tuh ada musuh, maka skill 2-nya bakal kena, dimana musuh tidak bisa menggunakan basic attack-nya. Lalu di sini ada juga ultimate dari seorang Masya. Damage-nya dari 100% physical attack jadi ditambah 15 sampai 25% of target max XP. Jadi 500 sampai 700. Ditambah 30 sampai 50% of Masya max XP. XP cost-nya 30% sampai 50%. Jadi di sini yang buat gue sangat garisbawahin adalah ketika kita menggunakan ultimate dari seorang Masya, pertama, ya kayak gue bilang tadi, kita butuh item defense yang mempunyai tambahan XP. Kedua, jangan pakai ultimate Masya ketika kita masih punya 3 bar. 2 bar aja jangan sampai ketika 2 barnya penuh. Kenapa? Karena XP cost-nya sangat mahal sekali. 50% di sini, kalau misalkan kita lagi penuh, kita pakai 1,5 bar kita langsung hilang. Dan itu bakal sangat merugikan seorang Masya. Jadi perlu sangat diperhatikan untuk tidak menggunakan ultimate secara gamblang. Jangan tahu terburu-buru, pastikan base attack kalian itu sakit kalau udah punya DHS. Gak perlu lagi, tahan aja. Ngepastiin jangan sampai menggunakan ultimate secara terburu-buru dan gamblang. Di sini juga ada Hilda yang di-buff. Ya, kalau ini benar-benar di-buff. Kita lihat di sini skill satunya di nerf. Skill satunya itu yang kita pencet, habis itu kita dapat tambahan move speed dan base attack selanjutnya itu bakal di-change. Nerfnya tidak terlalu signifikan menurut gue, malah cuma di nerf 50 di late game masih bisa diwajari. Sini skill 2-nya. Skill 2-nya base damage sangat-sangat ditambah. Bahkan di early-nya sudah ditambah dan late game tambah banyak lagi. Cooldown-nya di late game kita bakal dapat 6 second. Yang mana adalah sangat cepat sekali. Dash distance ditambahin, skill casting experience di-optimize, jadi lebih enak menggunakan skill 2 dari seorang Hilda. Lalu ultimate-nya yang sangat di-reform sih. Oke, kalau dulu di farm Hilda kita bakal dapat lapas stack dari nge-kill atau assist. Lalu kita pokoknya mainnya cari kill, cari assist sampai 8 baru kita gas gitu. Kalau sekarang Hilda pengen kayak dari early lu tuh udah bisa gerak, udah bisa ngapa-ngapain gitu. Gak perlu nunggu sampai stack. Jadi stacknya cuma 6 dan gak permanen. Tapi bisa di-cast dengan sangat mudah menggunakan basic attack dan skill. Di sini base damage-nya dikurangin dia 800 sampai 1000. Jadi 6000 sampai 1000.
yang mana masih besar banget, apalagi di item 1000. Namun di sini perlu kita lihat baik-baik adalah damage increase per stack, yang mana diubah menjadi 2,5 sampai 4,5% of target max XP. Damage increase at full stack 50% total damage jadi 5 sampai 9% of target max XP. Yang kalau kita lihat, kalau di early game kita punya 6 stack, kita bisa damage musuh 20% nyawanya langsung hilang. Di late game 36% nyawanya. Dan dalam ini gua ngomong adalah ini sangat-sangat tidak bergantung sama item yang lu punya. Ketika lu bahkan bikin item full defense semua tanpa item damage sama sekali, emblemnya emblem tank, dan tapi lu punya 6 stack, sorry boy, 36% of target max XP, 36% darah dari musuh langsung hilang. Tank aja hancur loh kalau kena Hilda, apalagi seorang marksman. Ya, dan itu sangat-sangat berbahaya. Gue bilang Hilda kemungkinan besar bakal kembali ke meta, namun nggak bakal dipakai terus, tapi tergantung sama situasi yang ada. Ketika kita bertemu sama musuh-musuh yang lagi tebel-tebel banget, Hilda sangat terpakai. Oke, di sini sebuah patch yang menurut gue nggak wajar sebenarnya. Jadi di sini pasif Ranggok diubah. Yang dulunya dapat extra magic defense ketika kita deket wall, sekarang kita dapat 0,6 physical defense setiap satu physical attack yang kita punya. Berarti kayak kita ngomong kayak Glock ini semakin sakit dia, semakin tebal dia. Iya kan? Lalu juga XP laganya dari 16,39 jadi 22 sampai 90, dia bisa kayak gak pulang-pulang. Skill 2-nya gak bisa di cancel sama seorang Lolita. Ultimate-nya dia yang efek yang lama itu hilang. Jadi kalau dulu kalau kita nabat tembok, ultimate kita langsung jadi kayak lebih cepat 30%. Tapi sekarang dapat tambahan kalau misalkan nabat dalam dinding, kita bakalan kasih stun ke musuh yang kita tabrak. Di sini juga ultimate-nya dipercepat 50 sampai 40 jadi 46 sampai 38. Gak gitu banyak tapi oke lah. Nah, mungkin kalian mikir, "Bang, OP banget dong kalau gitu Glock." Iya, memang OP. Dan kalau gue lihat di sini memang dikhususkan untuk Glock menjadi sebuah offlane. Kalau gue lihat di sini tidak menjadi seorang jungle. Sangat-sangat enggak menurut gue sangat-sangat tidak direkomendasikan untuk Glock menjadi jungle. Tapi kalau dia di sini ada satu titik celah dari sebuah Glock yang dapat dimanfaatkan oleh musuh. Glock ini sangat-sangat lemah terhadap musuh-musuh yang ketika dia bikin full damage, dia sangat lemah terhadap musuh-musuh magical. Karena dia hanya mendapatkan physical attack, physical defense, bukan magic defense. Jadi di situ yang bisa kita manfaatkan. Jadi kalau kalian ketemu Glock di XP, udah lawannya pakai Uranus, Esmeralda, siapa lagi, Pasha atau siapapun yang bisa memberikan damage magical. Jangan physical karena dia sangat kuat di physical kan. Oke, di balik juga menarik banget karena PES ini benar-benar kayak nguntungin paya-paya tank. Benar-benar low tank, bukan low dalam game tapi low hero tank. Di sini balik sebenarnya ini bahkan sangat bergantung sama patch item di bawah, tapi kita bahkan agak apa aja. Ya di sini atribut dari soal balik itu di nerf. Namun kalau gua tidak salah, balik di sini menurut gua atributnya memang kelihatan di nerf tapi di buff. Gue jelasin. XP nya 205 jadi 225. Kalau kita ambil selisih 20 dikali 14, karena kita bakal 14 kali naik level, berarti 14 kali 20 280 ditambah 2569 itu udah lebih tinggi daripada 2769, yang berarti secara gak langsung balik sebenarnya di buff di late game. Namun memang early gamenya di nerf, memang benar. Nanti gue jelasin juga, itu penting banget kalian pegang. 225 pasif dalam pelik itu dari 2% max XP jadi 1,5 max XP, yang menurut gue wajar banget. Bonus XP nya di 40 sampai 30. Deadly Taunt prioritas enemy hero jadi lebih terfokus dan bahkan bikin lebih sakit terhadap damage yang diterima musuh. Lalu juga ketika
Balik mempunyai darah putih dan di attack, dia pasifnya tetap bisa di-cut trigger. Ultimate-nya, ultimate dari seorang Balik memang dilamain 40-32 jadi 50-42. Pure, itu ultimate cooldown-nya lama banget, benar. Tapi efek yang ditimbulkan sekarang adalah Taunts enemy, bukannya Immobilize. Apa sih bedanya Taunt sama Immobilize? Immobilize adalah kondisi di mana hero itu tidak bisa gerak, namun masih bisa mengeluarkan skill-nya. Skill damage, skill dash, atau bahkan flicker untuk kabur. Namun, Taunts ini berbeda. Kalau Taunts itu kayak kita dipaksa, gak bisa ngapa-ngapain untuk attack Baliknya. Karena dia nge-taunts kan. Jadi kayak kita tuh kayak ke stun tapi enggak. Kita dipaksa untuk mukul Balik. Nah, masalahnya pasifnya Balik itu ketika Baliknya dipukul. Jadi gak langsung sebenarnya ultimate dan pasifnya ini di buff. Kayak kelihatannya pasifnya di adjust, tapi ini sebenarnya menurut gue di buff banget. Dan nanti gue bakal jelasin menurut gue kenapa ini di buff. Ini bakal berkaitan sama satu buah item defense yang baru. Bukan baru sih sebenarnya, di revamp. Gue lihat di sini Atlas pasifnya diubah. Yang dulunya dia bisa ngulangin attack speed dari musuh, sekarang malah ngulangin movement speed dari musuh. Dan setelah 3 detik dikurangin, musuh bakal kena Frozen sama 0,5 detik. But Frozen itu apa? Frozen itu kayak pas lagi kena pasif dari sebuah Aurora yang lagi merah itu. Dan di sini ultimate-nya 360 sampai 120 jadi 360 tambah 180. Nggak terlalu banyak berubah sebenarnya. Kayak atas kan hero tank nggak jarang banget untuk beli item-item magic, kecuali dia paling dalam beberapa kondisi dia bakal beli di fleeting time. Lalu ada Johnson di sini gue juga lihat kalau misalkan Johnson bakal lebih berfokus untuk dimainkan di XP. Skill satunya 9-6 jadi 8 second echo time, dibikin lebih bagus di early. Late game-nya agak kurang. Damage-nya di sini kita lihat damage-nya untuk damage constantnya di nerf sebenarnya. Tapi di sini ada penambahan 2% physical defense menjadi 220% physical defense. Cuma 20% bagus di mana sih? Salah. Jadi kalau kita lihat di sini, Johnson itu adalah sebuah hero tank. Iya kan? Nah, hero tank ini 220% physical defense. Terutama untuk Johnson itu bakalan beli Black Armor. Yang mana Black Armor adalah item dengan physical defense terbanyak. Lalu kita juga bisa bilang, karena dia Johnson ini merupakan seorang XP lane, dia bisa beli Holy Crystal kalau dia mau, karena damage yang ditimbulkan dari seorang Johnson ini ada magical, dan itu bisa menambah 220 physical defense. Tapi itu terserah sama Johnsonnya. Johnson bisa aja bikin full defense semua, atau dia mau nambah-nambahin atau magic dikit juga bisa sebenarnya. Lalu di sini juga ada skill 2-nya yang purely di buff. Cooldown-nya jadi lebih cepat. Parah. Damage-nya 1-175 jadi 80-180. Early-nya dikurangin, late game di buff. 40% magic power jadi 60%. Ini yang gue bilang tadi. Ini bakalan sangat bersinambung sama Holy Crystal. Makanya gue tadi saranin mungkin bisa beli Holy Crystal di late game mungkin. Ini efek damage dari Johnson ini ketika terkena bakal nambah skill 2-nya. Itu bakal nambah 50% increase damage. Dan maksimum 45% berarti 3 kali kena. Nah, ditambah dengan Holy Crystal dan damage dari sini makin cepat dong, makin sakit dong. Mungkin nggak tinggi-tinggi banget. Tapi ketika dia bisa dan kita di sini ada efek damage kepada creep itu nambah 50%. Yang berarti kita bisa nge-killan lebih cepat. Kalau kita bisa nge-killan lebih cepat dengan ultimate yang dimiliki oleh Johnson, maka kita bisa rotasi lebih cepat dan membantu teman-teman kita di lane lain. Ultimate-nya di sini nerf-nya di damage ya. Damage-nya di nerf. Tapi untuk kayak kudanya, menurut gue ultimate dari seorang Johnson memiliki ala CC-nya sih. Jadi gak terlalu banyak berubah. Dan ini pure buff Johnson dibuka ke ala XP sebenarnya. Gatot Kaca, kudanya diurunin 60-50 jadi 54-56. Good, tapi nggak terlalu banyak berefek. Gatot Kaca mungkin belum bisa masuk ke dalam patch sekarang, tapi mungkin menurut gue kayak skill 1-nya dan skill 2-nya Gatot gak sih yang agak kurang ya menurut gue nih. Minotaur setelah menggunakan skill 1-nya yang heal itu dapat instant flash attack juga kelihatan bagus, tapi sebenarnya nggak gitu bagus banget.
Gara-gara Minotaur ini jeleknya mana? Gue ngerasa kayak sebelumnya Minotaur bisa masuk ke dalam meta, tapi kenapa gak bisa? Ternyata gara-gara ultimate dari seorang Minotaur. Ultimate dari seorang Minotaur itu sangat susah buat di-cast. Mudah sih, tinggal dipencet. Tapi jeleknya adalah ultimate dari seorang Minotaur ini sangat mudah di-cancel. Dan ultimate-nya ini dalam bentuk lingkaran, dimana ketika kita kalau ultimate-nya dalam bentuk lingkaran dan kita di tengah-tengahnya, kita harus masuk ke dalam posisi musuh. Ketika kita masuk ke dalam posisi musuh, kita sangat mudah untuk di-counter sama musuh. Dan ketika kita maksa ultimate, malah ultimate kita yang ke-cancel. Jadi Minotaur agak susah sih. Lalu ada Baxia. Baxia skill 2-nya di buff. 125, 250, 180, 55, damage-nya di buff. Kudanya juga agak di nerf ya, 1 second. Tapi kalau gak salah skill 2-nya ini yang mukul-mukul itu, yang bisa di-spam itu. Bagus, tapi emang Baxia kan emang hero conditional, jarang muncul sih, tergantung sama komposisi dari hero-hero yang dipick sama musuh. Terus hero yang di nerf gara-gara item lagi, gue bilang atributnya diturunin. HP Gong 340 jadi 360, 20 kali 14, 280 ditambah ke 2909 lebih tinggi daripada base HP sebelumnya. Berarti atributnya sebenarnya masih di buff. Skill 2-nya base damage-nya dinaikin. Tapi movement speed reduction yang awalnya 6% dari awal level jadi 4-6%. Purely Hylos ini di buff di late game-nya, di early game-nya agak dilemahin. Namun masih sangat bisa dipakai untuk melakukan attack-attack yang sangat offensif terhadap jungle musuh. Ngelusuhin dari seorang jungle-nya, atau ngelusuhin mungkin Franco sekarang lagi naik kan, ngeganggu buff, kita malah bisa ngeganggu Franco-nya balik. Lalu di sini ada Guinevere yang sangat menarik banget sebenarnya di sini. Pasifnya diubah. Satu dari Guinevere, 2 dan Incest Base Attack itu bisa nge-trigger sebuah pasif. Dimana pasif ini sebuah map, sebuah tanda lah kita ngomong, sama 4 detik. Nah, udah maksimal 3 mark. Kalau udah 3 mark, Guinevere kan biasa harus lompat dulu supaya kena, dan dia lompat baru kita ulti. Kalau dia punya marknya 3, dia gak perlu kayak gitu. Dia tinggal maju ke depan, ultimate, dia langsung knock gara-gara ada mark 3-nya. Lalu juga di sini Incest Base Attack itu bakal ada HP Legend. 8% loss HP jadi 80 plus 8% loss HP, yang berarti kayak walaupun darah kita penuh, kita masih dapat 80 HP Legend lah kita ngomong. 1-1. 1-1 ini juga buff-nya lumayan parah sih gue bilang. Kelihatannya memang agak-agak nerf, tapi ini buff parah. Nambah fitness 4-3, itu pasti kayaknya main one tahu dong. Untuk nge-3 weakness dari 1-1 itu sebenarnya agak susah-susah gampang. Dengan dibikin 3, malah bikin tambah mudah. Lalu juga ketika 40% weakness hit, jadi 12% for each weakness hit. Yang berarti kita gak harus nunggu sampai semuanya nyala, baru ada damage-nya tambah sakit. Enggak, semakin banyak kita mukul, semakin banyak weakness yang pecah, ya semakin sakit damage kita sebenarnya. Gak perlu nunggu sampai hancur semua. Namun memang ketika sudah habis semua, damage-nya memang lebih sakit, gak lebih sakit dari dulu. Juga vision refill-nya dan damage increase duration dikurangin dikit, tapi it's still buff for Raman. 1-1 juga bisa nge-cast ultimate ketika dia jumping. Sebenarnya 1-1 juga di buff di salah satu skill-nya, karena nanti gue jelasin itu udah bagian bawah banget, tapi gue bisa bilang ini 1 di buff dan ada satu secret buff sebenarnya. So di sini Link dari pasifnya diubah 15% ketika change. Di awal udah gak ada. New effect, Link gains double crit change from all sorts. Skill 1-nya kudanya damain 10-20 second. Energy cost 35-30. Extra crit change 5-17%, jadi 2,5-10%. Nah, di sini gue bakal jelasin. Link itu di nerf di awal. Jadi dibikin Link ini lebih bermain ke arah late game. Kayak mana? Kalau kita ambil skill 1 dari Link. Pasif dari seorang Link ini adalah 15% ketika chase di awal.
dan dia bakal punya 5% critical chance di awal menggunakan skill 1. Yang berarti dia punya 20% critical chance. Nah, di sekarang dia udah gak punya critical chance di awal, berarti 0%. Dan tapi dia punya critical chance buat skill 1 itu 2,5%. Yang menggunakan pasifnya di double, berarti 25%. Tapi dikit banget dong 5% sama 20% di awal. Ya, dikit banget. Tapi jangan lupain, kalau misalkan Link, kita berandai-andai aja, membeli Berserker Fury di awal, berarti dia punya 25% dikali 2, 50%, ditambah 10% dikali 2, 20%. 20% tambah 50%, 70% ketika change. Itu besar banget. Dan kayak udah pasti dapat gitu. Kudanya 10-20 dipastiin ya kayak Ding harus lebih berhati-hati dalam bermain, gak boleh asal-asalan menggunakan skill 1. Skill 2-nya damage-nya di buff. Nah, namun ultimate-nya dari seorang Link ini menarik banget. Ada efek baru ketika dia menggunakan Tempest Blade yang mana adalah ultinya. Cooldown dari skill 1 itu berkurang dengan 4 second. Kena 41 dari mana? Setiap dari pedangnya. Berarti pedangnya ada 4 kali 4 second, nambah setik. Jadi setelah dia menggunakan Tempest Blade, harusnya masih ada 4 second. Dan itu pun udah belum dikurangin sama waktu ketika dia ngambil pedangnya. Jadi bisa-bisa kayak kalau emang cepat tangan cepat banget, skill 1 ultimate, ambil pedang, tek skill 1 kabur lagi. Ini bakal sangat menguntungkan untuk pemain Link yang memiliki tangan cepat fast hang. Just pasif barunya gua singkat aja di sini. Just ketika mati itu udah nggak meledak lagi. Tapi dia bakal kuali Johnny kecil yang bahkan ada. Namun di sini Johnny kecilnya itu bakal kehilangan HP-nya sedikit demi sedikit. Lalu ultimate-nya juga di sini dari Just itu bakal dapat gimana caranya? Dapat Magic Life itu lah. Cuman di sini kelihatannya nggak basah-basah banget. Otomatis pasti damage-nya 150-20 jadi 7 tambah 70% total physical attack jadi 150-200 plus 75% extra physical attack. Full attack damage 230 sampai 150 extra physical attack, 300 sampai 400 plus 150 extra physical attack. Ultimate-nya ditambahin 650 sampai 850 jadi 800 plus 1000. Di sini kelihatannya kalau gua perhatiin yang ada sebenarnya gak begitu pengaruh banget, 5% cuman. Namun di 4 200 sampai 300 jadi 300 sampai 400. Berarti ada penambahan 100 damage di awal. Ultimate juga diubah 600 sampai 650 sampai 850 jadi 800 sampai 1000 base damage. Yang berarti ini enggak bergantung sama sekali sama item. Ini makin membuat gua yakin bahwa Matis tank itu ada atau bahkan akan jadi meta. Gara-gara Matis ini merupakan hero yang menurut gua salah satu hero dengan CC terbaik. Nah, di sini ketika kita menggunakan Matis dan menggunakan full tank, bayangin seberapa susahnya kita ngebunuh Matis dan seberapa sakitnya Matis bahkan ketika dia membeli item tank semua. Itu yang perlu kita catat sih sebenarnya. Apakah Matis kalau dijadikan sebagai offlaner bisa berjaya lagi? Bisa-bisa aja, tergantung semua pemain dan tergantung sama situasi. Karena sekarang ML nggak kayak dulu lagi yang kita bisa agak-agak random banget pick hero, kayak kita bisa pick hero semau kita, tapi kayak sekarang kayak musuh pick ini kita harus pick ini, musuh harus pick ini kita harus pick ini, dan itu gak bisa aneh-aneh lah. Fallen skill satunya di buff dari XP HP Legend dari 150 sampai 250 jadi 175 sampai 250. Di early-nya bakal lebih banyak heal-nya. Untuk ultimate dari 400 sampai 600 jadi 400 sampai 650. Penambah sedikit di ultimate pada late game. Nah, untuk Fallen sendiri ya Fallen bakal tetap di Fallen sih. Hero yang bergantung banget sama musuh. Ketika musuh permainannya ada pick off, mungkin Fallen bakal jadi pilihannya bagus. Karena Fallen bisa memberikan hero tambahan walaupun dia bukan di lane itu menggunakan ultimate-nya. Mia di sini gue agak bingung sebenarnya. Tapi Mia ini agak susah ya. Mia ini adalah hero yang pada dasarnya emang sakit. Kayak kita bisa lihat beberapa kali
Kalau kita sampai di contoh MPL aja, ada Lemon dan juga cewek yang menggunakan Mia. Menurut gue dua orang ini menggunakan Mia dengan playstyle yang lumayan sama. Cara mainnya adalah masuk ke dalam lini dalamnya musuh, menggunakan ultimate, skill 2, stun, balas. Pokoknya tujuan dia adalah membunuh satu buah musuh. Lalu apa yang dilanjutkan selanjutnya adalah temannya membackup. Jadi dalam kondisi itu musuh udah team fight bakal 4 lawan 4, di mana teman kita masih punya full health, tetapi musuh udah mulai kecicil lah. Di situ untungnya Mia. Alpha ultimate-nya dibikin lebih besar dan lebih sesuai dengan indikator. Gue berharap di sini Alpha bisa naik sih. Soalnya Alpha kita lihat berkali-kali udah di buff. Bahkan kita lihat kayak ultimate-nya yang bisa di spam, tapi tetap gak bisa naik gitu. Kayak ada yang salah sama Alpha. Gue juga sebenarnya agak bingung sih apa yang salah sama Alpha. Cuman semoga aja dengan buff ini bisa naik. Valentina, banyak ya patch kali ini ya. Valentina di sini ada 2 perubahan di pasif dan di skill 1. Untuk pasifnya di nerf, skill 1-nya di buff. Gue akan jelasin karena gue pemain Valentina. SSP di sini kita lihat untuk late game-nya agak tak berubah, 50, 50, 60%, 60%. Tapi yang kita lihat berubah di sini adalah di early game-nya 22 jadi 15, 46 jadi 32. Ini udah sekian kalinya Valentina di buff, di nerf di bagian pasifnya. Valentina akan masih bisa dipakai, walaupun kayak kelihatannya ini nerf pala, tapi enggak. Karena gue bakal kutip dari Bang KB, Profesor KB. Powernya Valentina itu sebenarnya bukan di pasifnya. Yes, pasif sangat berguna buat Valentina. Tapi sebenarnya power Valentina di early game, mid game, late game adalah skill 1-nya. Di sini kita lihat skill 1-nya Valentina itu di buff 290 sampai 340, nambah 50 poin. Itu besar banget, sumpah. Namun dengan gini, Valentina mungkin memang agak lebih kesusahan buat mendahului level musuh lain. Namun dia bisa lebih menakutkan karena kemampuan early game dia yang gue bilang dengan buff skill 1-nya ini parah sih. Jadi gue bilang Valentina masih bisa sangat masuk meta dan masih harus di respect ya. Sorry gue batuk. Oke, tinggal 2. Aulus. Atributnya 99 kurang jadi 90. Gak terlalu pengaruh banyak, cuma 9 poin. Walaupun di sini 9 poin berarti adalah sekitar 0,9%-an ya. Tapi menurut gue masih bisa bagus banget. Base damage-nya dikurangin 200 sampai 600 jadi 150 jadi 550. Apakah Aulus masih masuk meta? Jawabannya iya. Aulus bakal masuk meta karena kalau kita lihat di MPL, Aulus ini benar-benar dikhususkan untuk melawan hero-hero kayak Link. Yang gue bilang tadi, Link di atas di buff. Yang kemungkinan besar Link dinaik, Lancelot mungkin agak turun tapi harusnya nggak begitu pengaruh sih. Walaupun di nerf ya, kita lihat di sini di bawah di nerf. Yes, Aulus bakal lebih kesusahan buat early game-nya. Namun untuk late game-nya dia bakalan sama kayak dulu, sama mengerikannya kayak dulu. Pokoknya harus level 12 dulu. Dapetin power spike kita di level 12. 13-14 harusnya udah mulai turun. Tapi kalau kita benar-benar kayak ngomong kapan sih power spike dari seorang Aulus ini level 12. Skill 2-nya di nerf ya. Ini lumayan sakit 50 kayak gue bilang tadi, kayak Valentina 50. Nerfnya lumayan parah, tapi apakah masih sakit? Sangat sakit. Lancelot bisa itu base damage dari skill 2 yang segitiga dikurangin 250 jadi 450 jadi 225 jadi 400, 25 di awal, 50 di akhir. Apakah masih sakit? Yes, masih sakit. Karena Lancelot itu cara mainnya adalah menggunakan stack menggunakan skill 1 atau ultimate-nya, dan itu bakal menambah damage dari skill 2 dari seorang Lancelot, dan itu bakal masih sakit karena 400 kali 3 1200 ditambah dari damage increase dari seorang Lancelot itu kalau gak salah ingat gue lupa 45% kah, itu tinggi banget. Tetap sakit.
Tidak, weekly free hero dan new skin gak gitu penting. Kita bahas yang penting aja. Battlefield adjustment. Battle Spell bakal ada suaranya. Tadi gue udah coba Femchat dan juga Afrika. Lumayan berubah suaranya. Di sini Retribution diubah. Ketika full stack dari Retribution pasifnya 15. Kita bakal dapat 15 physical attack dan magic power. Diubah jadi 10 physical attack dan magic power plus 100 plus HP. Apakah sangat signifikan? Sebenarnya enggak gitu sih. Kita jujur aja, sebenarnya enggak gitu. Tapi ini bakalan kayak mungkin memperbanyak momen-momen kayak musuhnya nyawanya tinggal 25, bisa kabur sekali hit lagi. Mungkin itu bakal lebih sering lagi sih. Soalnya penambahan 100 HP ya. Lalu di sini ada Bloody Retribution. Oke, di sini Bloody Retribution. Salah satu Retribution yang paling banyak dipakai. Kita ambil contoh aja Link. Ini misalkan menggunakan Bloody Retribution, dia masuk ke dalam skill musuh. Ketika dia menggunakan Bloody Retribution, dia bakal mendapatkan 12,5% max HP dia langsung ketika dia pakai. Namun sekarang mau diganti jadi 250 pas 25% extra HP. Kalau misalkan Link dengan menggunakan Assassin, anggap aja gak ada extra HP, juga menggunakan item damage semua. Berarti ketika dia menggunakan Bloody Retribution, dia hanya mendapatkan 250 HP aja. Nggak ada 12,5% yang tinggi banget sih menurut gue. Nah, namun berbeda kalau misalkan Hylos jadi jungle. Kalau Hylos jadi jungle, Hylos kan punya extra XP tinggi banget tuh. Nah, itu bisa digunain, bisa membuat Bloody Retribution seorang Hylos itu jadi bikin Hylos tebal-tebal lagi. Jadi ini bakalan, memang kayak yang apa dia mau ngomong, Bloody Retribution bakal lebih difokuskan untuk hero-hero yang tebal-tebal, kayak hero-hero tanky atau hero-hero fighter. Walaupun beberapa hero fighter lebih memilih untuk menggunakan Ice Retribution. Lalu di sini juga Petrify, cooldown 90-75. Apakah mungkin lebih sering? Ya, mungkin sering. Menurut kalian siapa yang di buff? Menurut gua Godita di buff di sini ya. Godify ya. Dengan Kaditanya, karena Kadita sendiri merupakan hero yang sering banget pakai Petrify. 90% jadi 75%, dia bakal lebih sering banget untuk maju. Gak peduli hidup, maju, ultimate, mati, yang penting musuh mati udah selesai hidup dia. Spin. The extra movement spin no longer decay over time. Apakah bakal lebih sering muncul? Yes. Spin bakal lebih sering muncul. Apalagi spin ini bisa berfungsi sebagai pengganti flicker. Bahkan bisa dalam beberapa kondisi spin lebih bagus daripada flicker. Spin bisa digunakan untuk pertama, spin lebih cepat ya. Kedua, spin bisa untuk kabur atau bisa untuk maju ke dalam musuh. Berbeda kayak flicker yang kita agak sayang. Apa sih keuntungan spin dibandingkan sama flicker? Kalau menggunakan spin kita bisa kabur lebih mudah daripada flicker. Kalau flicker kita masih bisa kena CC musuh. Yes, spin masih bisa. Tapi kalau misalkan dalam kondisi tidak ada di flicker dan spin lebih bagus. Lalu kita di sini Inspire sebenarnya cuma deskripsi aja yang diubah. Gak terlalu penting. Oke. Kita masuk ke bagian farmnya dari patch kali ini, equipment. Yang menurut gue ini kunci dari patch kali ini. Twilight Armor, packnya diubah. Sebenarnya ini gak gitu penting, tapi penting buat kalian yang suka beli item kecil. Atributnya diubah. 20% ketika damage reduction dan 400 mana diubah jadi cuma 20% kalau defense. Tapi ini kan di nerf. Kenapa gue bilang bagus? Oh sorry, ada yang invite. Jadi kita lihat di sini pasifnya diubah. Setiap 2 second the next attack deals extra damage. Jadi setiap 2 second kita bakalan memberikan magic damage. Berapa? 20 ditambah 5% of hero extra XP. Ingat yang gue bilang tentang penambahan 20 tadi yang kayak di Beleric, Hylos, John, siapa lagi? Gitu-gitu. Ini yang gue bilang tadi. Kenapa gue bilang mereka bakalan bagus? Gara-gara item Twilight Armor ini, mereka bakalan sakit banget. Apalagi kalau kayak sebuah Beleric yang membeli Vengeance, itu bakalan gila banget, woy. Dia ulti, pakai Twilight, pakai Vengeance, musuh sekalat, woy. Apalagi kalau di backup sama teman. Lalu ada satu buah item, Steel Like Plates. Ini bakal jadi item
favorit gue sih harusnya. Harganya cuma 530, atributnya 45%, 45 physical defense. Ini tinggi banget boy dengan harga 530. Kalau kita sekarang gimana sih? Kalau gue ambil contoh, kalau misalkan kita dalam Goldland dan lawan kita mem, apa sih yang biasanya orang rekomendasi untuk kita beli? Item kecilnya Antiquitas atau nama aslinya Dreadnought Armor. Gue kasih satu fakta deh sebenarnya. Dreadnought Armor tidak bisa nge-counter MM. Yes, dulu mungkin bisa. Dulu banget. Tapi sejak pasif dari Dreadnought Armor dan juga Antiquitas diubah, mereka gak bisa lagi. Pasif dari mereka berdua hanya aktif ketika musuh menggunakan skill, bukan base attack. Sedangkan di Goldland biasa musuh menggunakan base attack. Nah, apa sih counter dari physical damage? Teorinya, physical damage itu counternya adalah physical defense. Dan di sini kita lihat, apa sih atribut dari Steel Record? Physical defense yang 45, yang tinggi banget. Kalau kita beli dua item ini, atributnya kita masih dapat dua-duanya. Dengan duit 1060, yang kira-kira sama kayak Dreadnought Armor, kita bisa dapat 90 physical defense. Tinggi banget woy, sumpah. Di sini komponennya cuma Letter Jacket dan bisa dibuat jadi Black Armor dan Dominus Ice. Dua buah item yang menurut gua bakal bagus di meta kali ini. Dominus Ice memang udah kelihatan dari season lalu memang item yang kayak wajib banget dibeli sama tank. Namun ada Black Armor. Gua bakal jelas di sini bawah pas banget Black Armor. Kita juga akan jelasin. Black Armor. Biaya buatnya naik 1660 jadi 1960, nambah 300. Mahal banget. Tapi ingat, dia punya atribut baru. Atribut yang dia ambil dari Twilight Armor, 20% ketika damage reduction. Oke. Apalagi pasifnya dibuff jadi 25% of hero physical defense. Ini berarti Black Armor bakalan lebih bagus untuk counter hero-hero MM dibandingkan menggunakan Dreadnought Armor. Jadi kayak gue bilang tadi, bisa aja kita beli Steel Plates, lalu kita bisa beli item damage kita yang lain. Nah itu kita kayak, kayaknya udah waktunya kita bisa upgrade ke Black Armor. Dan ini bakal item yang bagus banget sebenarnya. Dominus Ice, Brute Force, berapa aja diubah. Dominus Ice kan menggunakan Steel Plates. Overall gak tau banyak berubah, tapi menurut gue ini bakal tambah bagus karena ada Steel Plates-nya. Brute Force berubah juga. Ada Alice Bug, Letter Jacket. Dulu cuma Letter Jacket 1, kan jadi Letter Jacket 2. Apakah jadi lebih bagus? Iya. Kenapa? Karena kita mempunyai 2 buah Letter Jacket, yang berarti kita punya 2 buah item yang menambah armor. Yes, mungkin harganya kayak simpelnya gini, kayak kita punya 3 item dibandingin 2 item aja. Pas lagi kita, apalagi tipe-tipe orang yang suka memaksain beli satu item sampai jadi dulu. Ini bakal lebih bagus. Oke, Guardian Helmet, salah satu item yang harus di-highlight di patch kali ini. Kalau dulu HP legendnya pas second ketika kita di luar battle 1,5 sampai 3,5. Increase 0,25 setiap kali kill atau assist. Kayak dia early game 1,5 jadi 3,5. Sekarang diubah jadi 2,5. Oke. Dia early game-nya di buff. Oke, dia bener dong 1,5 jadi 2,5 nambah 1%. Oke, di buff. Tapi di late game 3,5. Anjing, jadi kurang nih. Di nerf dong. Itu masih kayak tambahan dari kill atau assist juga gak ada. Gimana dong? Oke. Namun sebenarnya yang dia highlight bukan di bagian sini tapi di efek barunya. Yaitu di bagian also Legionnaires 0,5 max XP per second in battle. Yang berarti dalam battle kita dalam 1 detik kita tetap dapat 0,5 max HP. Legend. Dan enggak. Satu-satunya yang bisa motong adalah Dominance ataupun NOD atau si Halberd. Dan ini Guardian Helmet bakal bikin perang tambah lama lagi sih. Dan perlu kayak perang, kayak kalau di patch ini gue bilang tank harus pintar-pintar pilih item. Jangan kayak ikutin item dari rekomendasi. Yes, kita bisa ikuti item dari rekomendasi. Apalagi Topayang. Mereka memang sering udah pakai hero itu. Mereka pasti tahu itemnya. Cuman nggak dalam semua kondisi bakal menggunakan item yang sama. Itu masalahnya. Kita harus pintar-pintar mana yang harus didahuluin, mana yang di belakang-belakang gitu. Kesamaan dan Mortal Essence. XLM Agas minion 50% jadi 100%. Jadi kita menggunakan 2 item ini bakal lebih cepat untuk killan. Apalagi untuk XP yang sekarang emblem tank. Dan pakai Mortal Essence buat ngekillan kayak Chow bakal lebih cepat untuk ngekillan.
Queen Swing menurut gue adalah item paling overrated di patch lalu. Ini udah patch selanjutnya, jadi gue gak bisa bahas sebenarnya kenapa dia paling overrated. Tapi kita lihat di sini physical attack-nya memang dikurangin. Tapi memang ini mau pakai item defense, bukan item damage. Kenapa harus punya atribut physical attack gitu? Menurut gue dari dulu. Dan menurut gue di sini pasifnya extra expire farm dari 25% jadi 35%. Hero fighter, hero yang mainnya heal Queen Swing jadi item wajib menurut gue. Apalagi ketika lu tahu musuh bisa nge-burst damage, tapi ketika lu punya chance lu bisa langsung ngelawan mereka lagi. Immortality, item paling overrated. Kalau tadi Queen Swing paling overrated, Immortality paling overrated sumpah. Ketika kayak kita lihat di MT atau apa, Immortality selesai habis itu langsung winter. Aduh, apaan itu, gue gak suka banget sih. Tapi kita lihat, Muntun bilang, lu mau pengen main kayak gitu, ya sudah, physical defense gue kurangin biar lu lebih cepat mati gitu. Lalu di sini ada Haas, physical lifesteal 20-25. Dinaikin, gue ingat banget dulu banget Haas itu kalau tuh 30% physical lifesteal, di sini 25. Muntun pengen Haas kau dipakai lagi, nggak kayak sekarang yang kebanyakan pakai endless. Beberapa hero udah mulai pindah ke Haas, tapi dengan gini, dengan debuffnya Haas mungkin bakalan populer lagi sih. Let's go material udah Magic Blade. Darah putihnya bakal ketiga ketika di bawah 30%, yang mana lumayan kayak dulu 25%. Untuk ini kan biasa item dipakai untuk MM. Ini bakal berguna banget karena kayak 3%, 2% itu berguna banget sih buat penting banget sebagai seorang Goldland atau MM. Equipment berita yang sangat bagus buat para lower, gara-gara di 2 menit pertama kita bakal dapat extra XP, yang berarti kita bakal dapat level 4 lebih cepat, dan itu penting banget. Better experience optimization ada 2 sebenarnya yang perlu gue highlight di sini. Added an attack assist ways to control advanced control mode. Oke. Ingat kata gue yang gue bilang one sebenarnya ada secret buff ini. Jadi ketika gini, attack assist switch itu selalu on. Dari dulu selalu on. Kini kita bisa matiin. Nah, ketika kita matiin, one itu bisa nge-trigger pasifnya. Jadi pasif one adalah ketika dia mengeluarkan base attack, dia bisa lompat. Nah, dengan kita matiin sekarang, one itu bisa lompat, bisa base attack tanpa harus ada musuh. Jadi dia juga bisa lompat, jadi dia bisa rotasi lebih cepat. Itu buffnya sebenarnya. Optimasi turning speed itu bakal lebih ke arah visual aja harusnya. Optimize priority level of Little Wonder Lot Total. Jadi ketika ada Little Wonder dan ada Lot atau Total, skill kita bakal lebih prioritas ke arah dan Total dibandingkan ke Little Wonder. Jadi gue bilang sekali lagi, kalau masih yang namanya Letting in the Mallet, goblok. Oke. Ke mod. Harusnya ini tanggal 26 Maret bakalan jadi hari epic dunia, dan kita bakal dapat skin Masya. Apalagi sih, penting soalnya di sini nggak akan gitu ada penting lagi. Segitu aja buat konten kali ini, kayaknya udah panjang banget nih. Thank you buat yang udah nonton. Kalau misalkan ada rekomendasi konten yang perlu gue buat, bisa tulis di komen. Silahkan like video ini, subscribe juga kalau misalkan Anda suka sama video ini, dan nyalakan lonceng untuk video-video selanjutnya. Thank you for watching, and see you guys in the next video. Bye bye.